Bu Risma sedang mencari tahu atau menyerap aspirasi. Belusukan itu identik dengan menyerap aspirasi. Apakah itu dikait-kaitkan dengan pilkada mungkin 2022? Atau mungkin pilpres? Wakil gubernur menyatakan belum pernah di seumur dia sekarang dari 4 tahun tinggal di Jakarta, belum pernah menemui gelandangan di wilayah Tamrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sahabat sekalian, hari ini kita masuk pada Hot News podcast Mas Mansuri. Program ini membahas, mengupas, mendiskusikan tentang hal-hal yang sedang rame, sedang viral, dan banyak sekali diperbincangkan bahkan diperdebatkan. Apa itu? Salah satunya adalah sempat beberapa hari yang lalu, kemarin ya, sempat viral tentang Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini mengunjungi atau belusukan atau kunjungan atau bertemu dengan beberapa sosok tunawisma yang ada di Jakarta, dan ini menuai kritik, menuai perdebatan, bahkan pujian. Beberapa orang menyatakan bahwa ini upaya Mensos untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat yang membutuhkan. Tetapi di sisi lain ada yang mengkritik karena ini diupload di akun Partai PDI Perjuangan. Ada yang menyampaikan bahwa ini pencitraan. Bahkan yang paling baru adalah isu tentang Gubernur DKI Jakarta memerintahkan kepada jajarannya atau dinas sosial untuk mengecek identitasnya. Nah, ini yang menarik sesungguhnya, dan kita angkat di program Hot News karena Wakil Gubernur sempat saya baca menyampaikan bahwa mengecek karena selama 4 tahun, umur 4 tahun beliau tinggal di Jakarta, Wakil Gubernur Ariza Patria tidak pernah menemukan tunawisma yang ada di Jalan Tamrin. Nah, ini perdebatan lagi. Nah, bagaimana kelanjutan isu ini atau drama ini? Kita akan coba membaca rilisan berita dari suara.com. Gelandang rambut putih yang ditemui Mensos Risma itu siapa? Dirilis pada Rabu 6 Januari 2021 pukul 20.30 barusan. Pria tua gondrong, suara.com ya. Pria tua gondrong berambut warna putih dan tak mempunyai rumah alias gelandangan yang ditemui Menteri Sosial Tri Risma hari ini tengah menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya, pria yang diduga bukan gelandangan melainkan simpatisan PDI Perjuangan ini dan bekerja sekitar Jalan Minangkabau, Manggarai, Jakarta Selatan. Saat ditemui suara.com, pria yang mengaku bernama Nur Saman, umur 69 tahun ini ternyata tak mengenal sosok Risma. Ia sempat heran ketika ditanya suara.com perihal pernah bertemu wali kota Surabaya itu atau tidak. Bu Risma yang mana ya? Kata Saman di lokasi Rabu 16 Januari 2021. Saman adalah orang yang ditemui Risma saat belusukan ke Jalan Sudirman, Saman di Jakarta Pusat ya, pada Senin 6 Januari 2021. Suara.com mencoba mengingatkan kembali Saman mengenai pertemuannya dengan Risma saat itu. Lanjut ya. Oh ya, memang ada sih pada hari Senin ya. Ada yang ketemu saya, banyak pengawal gitu, kata Saman. Selanjutnya, suara.com coba memberikan foto pertemuan Saman dengan Risma yang tersebar di media sosial. Setelah itu baru ia menyadari kalau ia telah bertemu Menteri Sosial Republik Indonesia. Nah iya, itu saya ya. Oh itu Ibu Risma, Menteri ya, tutur Saman. Namun Saman mengakui tak begitu mengingat pertemuannya dengan Risma. Ia hanya
sekedar berbincang sebentar. Ya ketemu sebentar saja sih. Saya nggak terlalu ingat tuturnya. Saman juga tak menyinggung mengenai sempat diajak makan bersama dengan pihak Kemensos. Ia mengakui memang sering mendapatkan bantuan dari banyak orang dalam beberapa kesempatan. Kalau yang kasih-kasih makan gitu suka ada ya, ucap Saman. Pria itu mengakui sudah menggelandang sejak 20 tahun lalu. Ia kerap mencari sampah plastik dan kardus hingga ke kawasan Setiabudi, Sudirman, dan Tamrin. Saya emang kan suka nyari-nyari kardus, nyari botol aqua, kata Saman. Saat ditemui Nur Saman sedang meminum kopi sambil mengisap rokok di pinggir kali tempat di perpecahan jalan menuju Pasar Raya Manggarai. Rambutnya gondrong dan berwarna putih seperti yang terlihat ketika ditemui Risma. Ia meletakkan barang-barangnya seperti botol, air mineral, terpal, dan peralatan lainnya di samping pipi kali itu. Pria yang sudah tak lagi memiliki istri itu mengaku sedang menunggu temannya untuk pergi memulung menjelang malam. Saman juga membantah kalau dirinya bekerja di toko poster Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno dan termasuk orang PDIP. Ia menyatakan selama ini suka tidur di sekitar Jalan Minangkabau dengan terpal dan kardus miliknya. Kalau tidur ya di sini, pos-pos ini, gelar terpal, tuturnya. Kesehariannya selain memulung sampah, plastik dan kardus, bersama temannya Saman bekerja serabutan membantu toko es kelapa. Oh, dia juga bantu toko es kelapa ya. Namun ia tak menjadi pemilik warung atau pramusaji, melainkan hanya membersihkan sampah kelapa yang dipotong. Kalau yang es kelapa enggak, paling bantuin sampahnya aja, masukin karung terus rotannya ke samping, ucap Saman. Tak hanya itu, ia juga suka membantu di bengkel tambal ban, sebab pegawai bengkel yang bernama Soleh tersebut suka bepergian mereparasi bangku. Ntar saya dikasih upah sama dia, kadang-kadang makan duit 10.000 gitu. Kalau bisa dapat 3 motor, itu satu motor 15.000 buat saya, yang 30.000 buat si ibu pemilik bengkel, katanya. Saman mengatakan sejak kecil tinggal di kawasan Tanah Abang dan menggelandang bersama keluarganya. Ia memiliki mantan istri yang sekarang sakit-sakitan tinggal di Cibinong, Bogor. Kalau ada uang 200.000 gitu, saya ke Cibinong beli obat. Sekarang dia mantan istrinya ya, sakit parah, nggak bisa jalan. Kalau udah 2-3 hari saya balik lagi ke sini, kata dia memungkasi. Nah, ini beberapa berita yang sempat ramai diperbincangkan, bahkan sempat menjadi perdebatan lah ya, bahwa yang ditemui Ibu Tri Risma hari ini itu adalah kader PDI Perjuangan gitu katanya. Nah, apakah itu benar kita tidak tahu, tapi yang paling penting adalah bagaimana menyikapi hal ini dan menjadi pelajaran bagi Bu Risma untuk lebih berhati-hati mungkin ya. Karena media sosial atau publik juga melihat apa yang harus dilakukan, apa yang dilakukan oleh menteri yang sekarang sedang menjabat, yang memiliki popularitas tinggi, mempunyai harapan untuk digadang-gadang dalam pemilu berikutnya, yaitu sekarang semua mata tertuju padanya. Nah, persoalan itu kader PDI, persoalan itu setting, persoalan itu mengganggu kewenangan DKI, ya itu urusan masing-masing. Tetapi ada juga yang menarik yang kita juga perlu ingat, bahwa Bu Risma sedang mencari tahu atau menyerap aspirasi. Belusukan itu identik dengan menyerap aspirasi. Apakah itu dikait-kaitkan dengan pilkada mungkin 2022 atau mungkin pilpres, kita tidak tahu. Tapi yang pasti publik juga memberikan fakta-fakta baru, memberikan informasi-informasi
Dan ini yang cukup unik bahwa wakil gubernur menyatakan belum pernah di seumur dia sekarang dari 4 tahun tinggal di Jakarta belum pernah menemui gelandangan di wilayah Tamrin. Karena mungkin dianggapan Tamrin itu susah cari makannya, apa jauh dari tempat pemukiman, jauh. Ya mungkin ya, kita tidak tahu. Tapi beliau menyatakan bahwa Tamrin agak jarang ya ada, atau nggak pernah ditemui di wilayah-wilayah itu, kota itu Sudirman Tamrin bisa ditemui pemulung karena memang di situ wilayah bisnis padat ya, banyak orang yang lalu lalang karena bekerja di sekitaran situ. Ya apapun itu, pendapat publik berbeda-beda, pendapat orang atau melihat fakta atau melihat informasi itu juga berbeda-beda persepsinya. Ada yang tetap meminta Bu Risma turun di lapangan, ada yang juga meminta Bu Risma bukan hanya Dinas Sosial DKI, semua daerah punya tunawisma, semua daerah punya masalah. Bahkan yang terpenting sekarang sejak Menteri Sosial yang juga kader PDI Perjuangan dipegang KPK, ditangkap KPK Menteri Sosial yang lalu, Bu Risma dituntut untuk menyelesaikan persoalan bantuan sosial. Beliau menyatakan akan memberikan bantuan langsung tunai, dan yang jadi masalah utama adalah persoalan pendataan. Banyak sekali pembicaraan, banyak sekali diskusi, banyak sekali cerita, dan sekarang sedang viral tentang Bu Risma. Apapun itu kita akan tunggu saja bagaimana faktanya. Tadi disuguhkan banyak cerita-cerita, banyak informasi-informasi yang mungkin tidak bisa kita cover disampaikan ke podcast ini secara keseluruhan. Mungkin satu-satu kita bedahnya. Saya pikir itu sementara ya, kita harus tahan diri. Kita tunggu juga penjelasan dari Bu Risma, kita juga tunggu penjelasan dari Dinas Sosial DKI Jakarta yang sudah diperintahkan oleh Gubernur DKI Jakarta untuk mengecek identitas. Pak Gubernur juga nggak mau tersaingi mungkin, jadi memerintahkan Dinas Sosial untuk mengecek siapa sebenarnya yang ada di sepanjang jalan itu. Kita tunggu hasilnya. Terus ikuti podcast ini, akan ada update-update berita terbaru, berita yang memberikan informasi-informasi, gagasan-gagasan, serta petunjuk yang bisa diketahui arahnya. Sebenarnya titik mana faktanya dan apa sesungguhnya yang sedang dilakukan. Terus bersama kami di podcast Mas Mansuri dalam program Hot News. Karena podcast ini milik publik, maka dia harus menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, harus menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Voice of Voiceless. Sampai jumpa lagi.